Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Immanuela Tenu dengan NIM 2023-98025. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait apa itu Project Charter, Assumption Log, serta Risk Register pada tahap awal. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan latar belakang dari proyek yang akan kita laksanakan. Baik, dalam proyek ini, saya dan teman-teman saya berperan sebagai tim manajemen pengembangan lapangan dari perusahaan yang bernama PT Maritim Energi Nusantara atau PT MEN, yang bertugas untuk melakukan pengembangan lapangan terhadap sebuah lapangan yang bernama Lapangan Bahtera, yang berada pada wilayah kerja di Makassar Selatan. Nah, untuk proyek ini atau lapangan ini, dia berada pada wilayah lepas pantai atau deep water, sehingga konsep yang kita gunakan adalah FPSO atau Floating Production Storage and Offloading. Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, konsep yang kita gunakan adalah FPSO atau Floating Production Storage and Offloading karena proyek ini berada pada kedalaman 950 meter, yang mana ini sudah masuk pada kategori deep water, bukan shallow water. Nah, ini juga akan mengarahkan kita langsung pada pertanyaan refleksi di minggu ini yang menanyakan apa sih perbedaan antara proyek pengembangan lapangan di deep water dan di shallow water. Yang pertama-tama pastinya itu terkait dengan kedalamannya ya teman-teman. Seperti dari namanya saja, yang pertama proyek pengembangan lapangan minyak pada deep water itu tentunya sudah di kedalaman yang cukup dalam. Seperti lapangan ini yang itu berada pada 950 meter. Cukup dalam ya teman-teman. Sedangkan untuk shallow water itu masih di permukaan yang dangkal dan tidak terlalu dalam, sehingga untuk proyek yang deep water kita bisa untuk proyek yang shallow water terlebih dahulu karena masih dangkal, kita bisa menggunakan yang namanya fixed platform karena tidak terlalu dalam untuk memasangkan platformnya. Sedangkan karena ini deep water dan masih ada faktor-faktor lain dari alam seperti mungkin arus ombak atau air lautnya yang gelombang yang tidak signifikan dan sebagainya, sehingga tidak memungkinkan kita untuk menggunakan fixed platform pada proyek deep water. Sehingga yang kita gunakan pada proyek pengembangan deep water adalah FPSO atau Floating Production Storage and Offloading. Nah, Floating Production Storage and Offloading ini apa sih? Sebenarnya FPSO ini adalah sebuah kapal besar, kapal yang multifungsi ya bahasanya, atau dia dikonversi atau dibangun secara khusus untuk bisa memproses minyak di bagian atas. Jadi bagian atasnya itu untuk memproses minyak, bagian tengahnya bisa di bagian tengah atau tangki lambung kapalnya itu bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan untuk minyak. Dan kapal ini juga berfungsi untuk mengirimkan minyak kembali melalui shuttle tanker. Jadi, baik, dari proyek utama tadi yaitu dengan melakukan pengembangan lapangan Bahtera, proyek ini juga dibagi menjadi 6 subproyek. Seperti ini, 6 subproyek, yaitu untuk subproyek pertama adalah penyediaan FPSO untuk melakukan konversi tankernya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengurus subsea production systemnya. Yang ketiga, melakukan pengeboran 5 sumur pada lapangan tersebut dengan menggunakan drill ship. Dan yang keempat itu adalah melakukan pemasangan subsea flow line dan risers yang akan terhubung dengan FPSO tadi. Kemudian melakukan pengadaan marine facilities untuk subproyek kelima. Dan yang terakhir itu adalah untuk pengurusan engineering termasuk FEED, kemudian pengadaan perizinan dan manajemen proyek.
Baik, demikian untuk latar belakang terkait proyek yang akan kita laksanakan. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan project charter. Nah, jadi apa sih itu project charter? Nah, project charter itu adalah dokumen resmi yang menandakan atau mengonfirmasi adanya sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Nah, project charter ini juga menyatakan sebuah proyek itu bisa dimulai dan dapat menjadi syarat untuk memberikan kewenangan kepada manajer proyek untuk memakai sumber daya organisasinya. Nah, yang pertama pada project charter terdapat 4 halaman, teman-teman. Untuk halaman pertama itu ada project title-nya atau nama proyek kita. Dan nama proyek ini jika berdasarkan dengan latar belakang yang tadi sudah saya sampaikan, maka nama proyeknya adalah pengembangan lapangan Bahtera seperti yang tadi sudah disampaikan nama proyeknya. Kemudian ada juga project sponsornya yang diisi dengan nama project sponsor serta ada project manager yang akan diisi dengan namanya juga dan customer. Kemudian di bagian sini ada date report. Date report ini adalah tanggal di mana dokumen ini disetujui, untuk pengembangan ini disetujui. Contohnya kita memulai proyek ini pada tanggal 13 Maret lalu, sehingga date report ini dapat diisi dengan tanggal 13 Maret 2026. Selanjutnya ada juga bagian project purpose. Project purpose ini sebelumnya project charter ini dan penjelasannya juga bisa teman-teman lihat pada buku PMBOK atau project manager book. Dan untuk project purpose ini menurut PMBOK ini merupakan tujuan dari project yang kita jalankan, seperti alasan mengapa kita menjalankan proyek ini. Kemudian ada juga high level project description atau deskripsi lengkap terkait dengan proyek ini. Seperti tadi, apa nama proyeknya, lapangannya berada di mana, kedalaman berapa, konsep apa yang digunakan, FPSO dengan kapasitas berapa dijabarkan di sini di description-nya. Kemudian ada juga project boundaries, seperti namanya ada boundaries alias batasan-batasan dari proyek ini yang akan diisi dengan seperti proyek ini harus diselesaikan sesuai dengan anggaran, kemudian sesuai jadwal dan sebagainya, sesuai jadwal yang ditentukan ya. Jadi boundariesnya itu sudah yang kita tentukan, isikan di sini. Kemudian ada juga key deliverables. Menurut PMBOK ini adalah high level project and product deliverables atau hasil kunci dari project ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, project ini kita bagi menjadi 6 subproject. Jadi key deliverables ini harusnya ada 6 karena kita sudah hasilnya itu dari subproyek yang tadi telah kita bagi. Seperti itu. Kemudian ada juga high level requirement atau condition, the high level condition and or capabilities that must be met to satisfy the purpose of the project. Atau high level requirement ini diisi dengan kebutuhan, kapabilitas atau kemampuan yang bisa memuaskan atau memenuhi tujuan dari project ini. Seperti misalnya FPSO tadi harus mampu memproses produksi minyak sekitar 15.000 barrel oil per day. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada overall project risk atau resiko yang akan terjadi, yang kemungkinan akan terjadi pada proyek ini. Misalnya akan ada keterlambatan konversi dan pembangunan FPSO yang dapat menghambat jadwal proyek tadi dan lain sebagainya. Kemudian di halaman 2 atau page 2 ini terdapat project objective dan success criteria. Jadi sebelah kiri itu adalah tujuan proyeknya dalam scope, time, cost, and other. Sedangkan untuk kanan adalah success criteria atau indikator keberhasilannya. Misalnya untuk scope atau cakupan dari proyek ini adalah seperti tadi pengembangan lapangan Bahtera di Selat bla 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 yang meliputi tadi FPSO 6 subproyek tadi. Kemudian sukses kriterianya apa? Sukses kriterianya itu adalah seperti
seluruh fasilitas produksi di offshore berhasil diinstal atau dibangun sesuai desain engineering dan sebagainya. Kemudian untuk time sama juga seperti yang pertama, tujuannya itu kita akan mencapai, misalnya tadi tanggal memulai proyeknya atau di prepare-nya itu adalah tanggal 13 Maret tahun 2026, dan kita menargetkan untuk mendapatkan first oil-nya adalah di 3 tahun pertama setelah penandatanganan proyek. Jadi 13 Maret 2029. Nah, sukses kriterianya apa? Sukses kriterianya adalah proyek ini dapat selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Jadi sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan. Ya. Kemudian di bagian cost, seperti namanya juga ini adalah anggarannya. Seperti mungkin di sini akan diisi dengan bagian engineering design dan project management, itu kira-kira akan membutuhkan berapa banyak biaya. Kemudian FPSO, construction and conversion, itu membutuhkan berapa banyak biaya. Kemudian untuk di success kriterianya, kita harus success kriterianya itu diisi dengan kesesuaian bahwa biaya pengembangan proyek ini harus tetap berada pada batas anggaran yang telah kita cantumkan di project objectives ini untuk bagian cost. Oke, kemudian ada juga summary milestone dan due date-nya. Jadi ini seperti timeline-nya dari pekerjaan kita. Contoh project approval, mulai dari project approval-nya yaitu pada tanggal tadi di prepare-nya tanggal 13 Maret, jadi due date-nya di 13 Maret dan seterusnya bisa kita isi. Jadi kita akan sesuaikan timeline-nya dengan 6 subproyek kita yang tadi, yaitu dengan melakukan FPSO conversion dan lain sebagainya. Oke, kemudian di halaman 3 ada yang namanya pre-approved financial resource atau jumlah anggaran yang tersedia untuk proyek ini pada awalnya. Nah, data ini biasanya akan didapatkan di business dokumen atau dokumen persetujuan tentang proyek ini. Kemudian ada juga stakeholders dan role-nya. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa untuk mengembangkan sebuah lapangan migas, tentu kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Kita memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain atau stakeholders. Seperti untuk proyek ini kita juga bekerja sama dengan SKK Migas di Indonesia. SKK Migas yang memiliki peran sebagai regulator dan pengawas kegiatan di hulu migas. Seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga project exit kriteria. Nah, untuk project exit kriteria ini adalah seperti performance atau metrik atau kondisi yang menandakan yang dapat mengukur dan menyatakan bahwa proyek ini telah selesai. Seperti misalnya proyek ini dinyatakan selesai ketika FPSO tadi telah dikonversi dan terpasang, kemudian 5 sumur bor tadi telah berhasil dibor, kemudian subsea sistem fasilitasnya berhasil dipasang dan sebagainya. Baik, kemudian pada page atau halaman 4 terdapat technical decision, conflict resolution, dan sponsor authority. Ini seperti metode untuk penanganannya. Misalnya untuk mengambil keputusan terkait dengan hal-hal teknis, itu akan diambil oleh siapa? Maksudnya siapa yang bertanggung jawab untuk hal ini, maka akan ditulis di sini secara rinci. Misalnya untuk aspek-aspek teknis dari proyek itu adalah tanggung jawab dari tim pelaksana proyek dan sebagainya, akan dibahas dan ditentukan oleh project manager bersama anggota tim. Namun jika keputusan tersebut berada di luar keahlian project manager, maka bisa berkonsultasi dengan tenaga ahli lainnya. Semua itu bisa dirangkum dan disampaikan di bagian technical decision. Nah, di bagian conflict resolution juga demikian. Ini seperti kita memasukkan kewenangan, siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan
conflict resolution ini, seperti misalnya project manager memiliki kewenangan untuk menentukan solusi terhadap konflik yang berpotensi untuk memengaruhi jalannya proyek ini. Kemudian untuk sponsor authority juga sama, membahas kewenangan dari sponsor yang ada pada project ini. Kemudian di bagian terakhir ada approvals yang akan diisi dengan nama project manager serta nama sponsornya, nama project sponsor dengan tanggal kesepakatannya, tanggal awalnya tadi 13 Maret 2026 dan ditandatangani di bagian sini. Nah, berikutnya juga ada assumption log. Seperti namanya, ini adalah asumsi apa yang akan terjadi atau apa yang akan dilaksanakan pada proyek ini. Nah, yang pertama itu ada seperti biasa di bagian atas project title atau nama proyek kita, yaitu pengembangan lapangan Bahtera. Kemudian date prepare, yaitu 13 Maret 2026. Kemudian untuk tabelnya, yang pertama, kolom pertama itu ada ID atau identifier. Identifier bisa diisi dengan nomornya agar dapat dibedakan untuk beberapa assumption log-nya. Nah, kemudian di sini ada kategori, yaitu seperti kategori apa, pada kategori apa asumsi ini berada pada kategori apa. Misalnya ada di bagian schedule, atau mungkin di bagian technical, atau cakupannya, atau production, dan lain sebagainya. Kemudian ada assumption atau constraint. Misalnya assumption-nya first oil-nya ditargetkan pada pertengahan tahun ketiga untuk kontrak ini dan sebagainya. Nah, untuk responsible party ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk hal ini, untuk asumsi untuk hal ini. Kemudian untuk due date-nya itu adalah tenggat atau perkiraan deadline-nya atau jadwalnya atau pengerjaannya. Nah, kemudian di sini action ini diisi dengan action atau apa yang dilakukan pada kategori ini, pada asumsi ini. Misalnya tadi misalnya proyek memiliki masa konstruksi 2 tahun sebelum produksi dimulai karena kita menargetkan first oil di tahun ketiga. Kemudian untuk actionnya berarti kita melakukan peninjauan jadwal proyek secara menyeluruh dengan seluruh tim proyek untuk memastikan durasinya, gitu kan. Nah, kemudian di sini ada status yang bisa diisi dengan aktif, transferred atau closed. Dan kemudian di sini comments diisi dengan additional atau tambahan informasi tambahan terkait dengan asumsi tersebut. Nah, kemudian ada juga yang namanya risk register. Untuk tabelnya belum saya print karena untuk di buku Pinbook tadi saya lihat di bagian initiating form itu mesti belum ada tersedia tabelnya. Namun risk register pada tahap awal itu kurang lebih sama, tapi untuk kolom pertamanya itu diisi dengan deskripsi resiko. Deskripsi resiko seperti namanya tadi, ini adalah risk register gitu ya. Deskripsi resiko yang akan terjadi pada proyek ini. Kemudian ada juga kategori seperti tadi, ini kategori masuk ke dalam kategori apa? Technical kah atau schedule kah atau biaya dan sebagainya. Kemudian ada probabilitas atau kemungkinan risiko ini dapat terjadi. Probabilitas atau kemungkinan risiko ini dapat terjadi. Apakah itu risiko terjadi pembengkakan anggaran misalnya, itu ada tinggi atau sedang atau rendah, dituliskan di bagian probabilitas. Kemudian ada juga dampaknya. Dampak jika risiko ini dia terjadi pada proyek ini, apakah dampaknya itu akan tinggi, akan sedang, atau akan rendah. Kemudian yang terakhir adalah strategi mitigasi awalnya. Jika memang risiko ini sudah terjadi, maka mitigasi atau strategi apa yang kita lakukan untuk memitigasi hal tersebut dan tidak membuat risiko itu menjadi suatu hal yang lebih besar lagi ke depannya. Seperti itu. Baik, demikian untuk penjelasan saya terkait dengan project charter, assumption log, dan juga risk register pada deliverable minggu pertama ini. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah penjelasan yang tidak sesuai. Mohon arahan dan sarannya untuk kedepannya agar saya dapat memperbaikinya.
di minggu-minggu ke depan. Terima kasih.